What's that? There's a monster outside. How big is that thing? Extinct. Over 2 million. Thought to have been extinct in years. Wrong. My God. He's kidding, right? Megalodon. He's out there. We need to find it. That thing. You guys Kill it. Why don't you just put a tracker on it? You guys ever watch Shark Week? He looks. He's kind of got a negative attitude. Heroic, but. Chew on this. Halo sahabat The Kings, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Kali ini gue akan membawakan film yang paling terpopuler dan semoga kalian terhibur. Check it out. Di video kali ini gue akan menceritakan film The Meg yang menceritakan 5 tahun yang lalu seorang ahli penyelam laut dan juga mantan kapten angkatan laut yang bernama Jonas Taylor menghadapi mara bahaya yang tidak terduga di relung Palung Mariana. Jonas Taylor memiliki pengalaman kelam saat berada di bawah laut lantaran harus kehilangan kerabatnya. Masa suram itu menjadi trauma tersendiri bagi Jonas, hingga dirinya tak ingin kembali berurusan dengan dunia laut. Awal cerita, kita diperlihatkan dengan kapal bawah laut yang sedang mengadakan penelitian tentang kehidupan dasar laut. Dan tak sengaja, kapal selam itu membuat sebuah celah pada dasar laut tersebut, yang membuat hiu purba raksasa yaitu Megalodon keluar dari dasar Palung Mariana. Kemudian terjadilah hantaman keras pada sisi lambung kapal. Semua tim awalnya mengira kalau hantaman keras itu hanyalah dari batu karang besar di bawah laut. Namun setelah berunding dengan timnya, hantaman pun mulai kembali terjadi dan sangat keras ke bagian sisi lambung kapal, hingga lambung sebelah kiri kapal itu menjadi retak dan air pun mulai memasuki kapal selam tersebut. Jonas pun mulai mengira-ngira bahwa ini adalah serangan hewan laut yang sangat besar. Lalu kondisi kapal pun mulai tak terkendali, air pun sudah membanjiri kapal. Jonas pun lalu langsung menyelamatkan timnya karena Jonas lebih mementingkan timnya agar tetap hidup. Kemudian Jonas Taylor terus mengevakuasi para timnya, namun saat itu juga terjadi lagi benturan yang sangat keras dari sebelumnya. Dan sayangnya masih tersisa 2 tim yang terjebak di bawah kabin kapal. Jonas pun tak bisa menyelamatkan mereka karena kapal selam dipastikan akan meledak dalam hitungan menit saja. Akhirnya Jonas pun memutuskan untuk meninggalkan kedua timnya, beralih ke hari berikutnya. 5 tahun kemudian sebuah markas bawah laut mendirikan tempat barunya di dekat Palung Mariana yang bernama Manawan. Kemudian seorang yang bernama Jack Morris mendatangi tempat tersebut dan disambut oleh Dr. Minwei Zheng yang kadang-kadang telah membantu membiayai proses pembangunan markas bawah laut tersebut. Dan juga anggota tim dalam proyek Manawan berada di bawah pimpinan Dr. Minwei Zheng dan putrinya Su Yin, yang merupakan seorang oceanographer yang sekarang berstatus janda muda. Setelah itu Jack Morris diperlihatkan ruang bawah laut yang sangat mengagumkan, di mana paus dan ikan laut lainnya dipanggil untuk mendekati kaca ruangan tersebut. Dan juga sekaligus diperlihatkan ruang penelitian. Kemudian diperkenalkan juga karyawan Zheng yaitu Jack sebagai insinyur desainer, Dr. Heller sebagai petugas medis, DJ sebagai petugas pilot robotik jarak jauh, dan Meg sebagai kepala staf markas. Pada saat itu juga, sekelompok ilmuwan yang salah satu anggotanya merupakan mantan istri Jonas sedang melakukan misi penelitian di bawah laut Palung Mariana, di mana Lori mengoperasikan kapal selam bersama Well dan Toshi. Ketika sudah masuk ke dasar laut, mereka pun mencoba untuk memasuki linti dasar laut. Dan akhirnya mereka semua berhasil masuk. Ketika memasukinya, terkejutlah mereka semua ketika banyak sekali makhluk hidup berbentuk aneh di tempat paling dasar Palung Mariana. Lalu Lori dan timnya langsung meluncurkan robot penjelajah untuk menyusuri terumbu karang dan celah sempit dasar bawah laut. Tiba-tiba kapal robotik mengalami kerusakan seperti ada yang menyerangnya.
Dan tidak lama kemudian, kapal selam peneliti juga ikut diserang oleh sesuatu yang besar. Namun serangan tersebut membuat sinyal kapal selam terputus dan tidak bisa dioperasikan lagi. Tapi sebelum sinyal berakhir, Lori memberikan pesan kepada tim di markas. Ternyata benar apa yang Jonas katakan. Ada sesuatu yang besar di bawah sana. Markas pusat pun mulai panik dan kebingungan karena tim penyelamat tidak ada yang bisa menyelam sampai kedalaman 10.000 meter lebih. Namun hanya ada satu orang yang sanggup menyelam di kedalaman 10.000 meter lebih, yaitu Jonas Taylor. Kemudian Heller menolak untuk menjadikan Jonas sebagai penyelamat karena Heller berpikir sekarang Jonas dianggap gila dan sinting gara-gara tak ada yang percaya kepada Jonas tentang makhluk yang besar yang dulu menyerang kapal selam mereka. Karena desakan dari Meg dan Dr. Mi Wezeng, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Jonas ke markas. Meg dan Dr. Mi Wezeng langsung pergi ke Thailand untuk membujuk Jonas agar mengikuti misi menyelamatkan Lori dan timnya. Di sini kita diperlihatkan kehidupan Jonas yang baru setelah dia mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Jonas Taylor yang dulunya jago menyelam sekarang menjadi seorang pemabuk yang berat. Jonas pun menikmati hidupnya yang sekarang karena tidak bertemu dengan dunia bawah laut lagi. Namun sedang asik naik motor, tiba-tiba dia melihat sebuah helikopter di tengah jalan. Dan Jonas berpikir, mungkin ini dari Manawan. Lalu akhirnya Jonas menemui mereka di rumah. Setibanya di rumah Jonas, Meg memberitahu bahwa Lori terjebak di dasar Palu Mariana karena diserang oleh makhluk besar yang sebelumnya Jonas temui waktu itu. Pembicaraan yang sangat alot antara Meg dan Dr. Mi Wezeng, akhirnya Jonas membuat keputusan yang sangat terpaksa, yang harus bersedia untuk membantu misi menyelamatkan ilmuwan yang terjebak di dasar Palu Mariana. Balik lagi ke Lori dan timnya yang masih terjebak di dasar laut. Tiba-tiba kapal Lori mengalami kebocoran dan hanya mempunyai waktu 2 jam lebih yang tersisa untuk bertahan hidup. Kemudian Jonas mempersiapkan alat penyelamnya. Dan tidak lama kemudian, Jonas diberitahu bahwa Suyin baru saja menyelam untuk menyelamatkan Lori dan timnya. Tiba-tiba anak dari Suyin yaitu Mei-ling langsung menghampiri Jonas dan memberi pesan kepada Jonas untuk segera menyelamatkan ibunya. Dan Jonas pun langsung meluncur dan mulai menyelam. Setibanya di kapal Lori, Suyin pun langsung mengaitkan tali ke arah kapal Lori. Namun tiba-tiba terjadi benturan di kapal Suyin dan ternyata itu adalah cumi-cumi raksasa yang ukurannya sangat besar yang mencoba untuk memakan kapal Suyin. Seketika Suyin tidak tahu harus berbuat apa lagi dan hingga akhirnya ia melihat seekor ikan hiu besar yang memakan cumi-cumi itu. Tibanya Jonas di dasar laut, Jonas melihat kapal Suyin sedang diintai oleh ikan besar yang membuat Jonas langsung mengalihkan perhatian ikan itu dengan flare cahaya dari kapalnya. Lalu Jonas menyuruh Suyin untuk pergi kembali ke permukaan. Kemudian Jonas segera mendapatkan kapal Lori lewat palka kapal dan langsung membawa masuk semua tim Lori ke kapal Jonas. Dan tiba-tiba hiu besar itu kembali mendekati kapal Jonas, yang terpaksa membuat Toshi merelakan dirinya sebagai umpan agar Well dan Lori selamat. Dan akhirnya kapal pun meledak bersama Toshi di dalamnya. Lalu kemudian kapal Jonas kembali ke permukaan. Setelah sampai, Lori langsung dirawat oleh Dr. Heller. Kenyataannya, proses penyelamatan tidak mudah. Lagi-lagi kembali menelan korban jiwa. Dan Jonas pun seperti membuka masa lalu kelamnya. Seketika Heller pun minta maaf kepada Jonas karena ia sempat tidak mempercayai Jonas akan kejadian dulu, bahwa makhluk besar yang dimaksud Jonas memang benar-benar ada. Lalu tim peneliti mengadakan rapat tentang sosok makhluk laut misterius itu, yang diketahui bernama Carcharodon Megalodon, yang memiliki ukuran sangat besar hingga 70 kaki. Kemudian Mei-ling, anak dari Suyin, keluar dari ruang penelitian lalu bermain di lorong kaca. Dengan sikapnya yang polos dan masih lugu, Mei-ling sangat menikmati mainannya. Ketika berada di depan lorong ruangan, ia terkejut melihat Megalodon sudah berada di balik kaca. Megalodon tersebut menggigit kaca ruangan itu hingga retak dan membuat ruangan penelitian ikut terguncang. Lalu Suyin sadar bahwa anaknya tidak di ruangan bersamanya dan langsung mencari keberadaan anaknya. Jonas dan yang lainnya pun ikut mencari Mei-ling dan seketika mereka dikejutkan ada bekas gigitan pada kaca itu yang berukuran sangat besar. Kemudian muncul seekor ikan paus yang menabrakkan badannya ke kaca dan terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba Megalodon itu datang dan memakan anakan paus tersebut. Kejadian ini membuat tim Manawan sangat syok karena Megalodon berhasil keluar dari letupan hidrogen sulfida yang membuat hiu itu terbawa keluar ke permukaan.
Tim pun semakin panik kehilangan arah, dan mereka pun langsung bergegas menggunakan kapal feri untuk memantau pergerakan hiu itu. Dan melihat kapal nelayan sudah hancur berkeping-keping. Kemudian Dr. Heller menemukan cara untuk memantau pergerakan hiu itu lewat alat pelacak dan memberikan racun kepada hiu itu. Namun lagi-lagi Jonas lah yang diminta untuk memasangkan alat pelacak itu ke tubuh Megalodon. Kemudian Jonas pun mulai memakai baju penyelam untuk berenang mendekati Megalodon dan mulai berenang menuju ke arah Megalodon. Jonas terus mencari dan melihat sekitar laut dan berkali-kali melihat ke bawah, dan tak disangka tiba-tiba muncul di depannya Jonas. Jonas pun langsung menembakkan alat pelacak itu ke bagian siripnya Megalodon. Dan ketika Megalodon langsung mengejar Jonas, dan akhirnya Jonas berhasil lolos dari kejaran Megalodon itu dengan cara menebarkan darah segar. Dan akhirnya hiu pun tertarik untuk mendekati kapal dan memakan umpan itu. Namun hiu itu malah berenang ke bawah, yang membuat kapal tertarik dan menjatuhkan whale yang langsung mencuri perhatian hiu itu. Dan Jonas menembakkan racun itu ke mulut hiu tersebut. Dan kemudian racun bekerja dan membunuh hiu itu. Mereka pun sangat senang karena telah berhasil membunuh Megalodon itu. Kemudian mereka berfoto dan whale dikagetkan oleh DJ dan membuat whale harus jatuh ke laut. Tiba-tiba dari bawah muncul hiu lainnya yang nampak lebih besar dari sebelumnya, yang sekaligus memakan whale dan hiu yang sudah mati itu. Akibat hiu yang besar itu melompat ke arah kapal, langsung membuat kapal tidak stabil dan mulai terbalik. Seketika mereka semua pun langsung berada di dalam air. Namun karena terombang-ambing oleh ombak, Dr. Heller dan Jax harus terpisah dengan yang lainnya. Dari kejauhan Jax melihat hiu itu menuju Dr. Heller, dan Jax berusaha untuk mengalihkan perhatian hiu itu kepada Jax. Tapi Dr. Heller lebih mementingkan Jax yang masih muda, yang masih bisa terus berkarya dan membantu para tim di Manawan. Dan akhirnya Dr. Heller mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh hiu itu. Lalu Meg berhasil mendapatkan kapal kecil dan membawa kapal itu pergi. Saat di perjalanan, Jack Morris menelpon ajudannya untuk segera menjemputnya dengan helikopter. Dan seketika Meg melihat dari belakang hiu itu masih mengejar mereka. Lalu bantuan pun datang dengan senjata yang dibawa oleh ajudannya, dan mulai memasangi GPS dengan tembakan ke arah sirip hiu itu, serta menembaki hiu agar semua tim bisa selamat. Di sini kita diperlihatkan Dr. Miwei Zheng harus kehilangan nyawanya akibat serangan dari hiu itu. Seketika Suyin pun tidak bisa menahan air matanya. Setelah mereka sampai di markas, Suyin melihat anaknya Mei Ling yang sudah mengkhawatirkan dirinya. Dan ketika Mei Ling bertanya, "Kakek di mana, Ibu?" Suyin pun hanya bisa menguatkan dan menjelaskannya dengan sangat-sangat sedih. Singkat cerita, malam harinya Jack Morris dijemput oleh ajudannya untuk membunuh hiu itu bersama timnya sendiri. Mereka pun terus mencari dan berhasil menemukannya, dan mereka langsung menjatuhkan bom air ke arah hiu tersebut, yang membuat hiu itu langsung mati. Lalu tim dari Jack turun untuk mengecek apakah benar hiu yang mati atau bukan. Dan ternyata setelah dicek itu bukan hiu melainkan ikan paus, yang seketika membuat para tim kaget dan langsung tancap gas dari lokasi itu. Dan tanpa tim sadari, ternyata Jack terjatuh di dalam laut yang ditinggal bersama bangkai paus itu. Seketika sekelompok ikan hiu kecil tengah memakan bangkai ikan paus tersebut, dan dari kejauhan muncullah hiu Megalodon itu dan langsung mengarah ke Jack, dan sekaligus memakan Jack hidup-hidup bersama bangkai paus itu. Keesokan harinya, hiu mulai menuju pantai yang sedang banyak para turisnya. Dan hiu semakin mendekati pantai dan tak sengaja jangkar pelampung membuat GPS yang terlepas. Dan tiba-tiba membuat para pengunjung pantai panik dan berenang ke arah daratan. Namun usaha para pengunjung sia-sia karena hiu itu sangat lapar dan mulai memakan mereka satu persatu. Lalu tim Jonas membuat gelombang suara paus dari kejauhan yang membuat hiu itu tertarik menuju ke tengah lautan. Jonas pun langsung segera menyelam untuk membunuh hiu itu dengan kapal selamnya. Kemudian hiu itu datang dan memakan alat gelombang suara tersebut. Dan kemudian hiu itu balik mengejar Jonas. Jonas pun menggiring hiu itu memasuki karang-karang dan bebatuan, dan membuat strategi bersama Suyin untuk menembak. Lalu Suyin dan Jonas membuat strategi lagi di mana Suyin mulai mengalihkan perhatian dari hiu itu untuk membuat Jonas bisa menembaknya tepat di mulutnya. Namun gagal lagi karena tembakan Jonas rusak karena akibat tabrakan pada terumbu karang. Situasi sudah semakin mencekam karena keadaan kapal yang tim tumpangi dijatuhi oleh helikopter dan membuat semua kru melompat ke arah air. Seketika Mei Ying dan DJ bersama dalam air dan DJ sangat ketakutan, namun Mei Ying membuat DJ tenang. Dan tiba-tiba datanglah Suyin, ibu dari Mei Ying, yang membantu kru untuk menaiki kapal selamnya.
Kemudian Meg bertanya, rencana apa yang harus kita lakukan? Karena keadaan di atas pun juga tidak sama halnya dengan keadaan di bawah. Akhirnya Jonas mewakili orang yang sudah mati. Dia pun rela mati juga demi menyelamatkan semua kru dan mencopot alat koneksi dan bergegas membunuh hiu itu. Hiu itu pun langsung mendekati Jonas dan Jonas membuat trik untuk merobek isi perut dari hiu itu dengan sirip kapalnya dan akhirnya berhasil. Namun hiu itu masih tetap menyerang Jonas dan menggigit hingga membuat pelindung kaca pada kapalnya mulai retak dan pecah. Lalu Jonas mencoba keluar dari kapalnya yang langsung mengambil besi tajam untuk menusuk ke matanya. Saat hiu itu melompat kesakitan, Jonas langsung menusukkan besi panjang itu ke matanya hingga hiu itu mati. Seketika darah dari hiu Megalodon mengundang banyak ikan hiu lainnya yang berdatangan untuk disantap. Dan Jonas pun langsung dijemput oleh Suin ke permukaan. Situasi semuanya kembali normal. Mereka semua pun senang karena masih bisa hidup. Oke, kesimpulannya dari gua, belajarlah berenang sebelum kau ditelan. Dan film pun berakhir. Terima kasih atas segala waktunya telah menonton alur cerita film dari channel kami. Bila ada pertanyaan ataupun request film, silakan isi di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.